Tapi ku tak dapat memohon hati nurani. Ku tak dapat menghindari gejolak cinta ini. Maka izinkanlah aku, atau bolehkan aku segera. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan untuk membahas atau menjelaskan materi dari kelompok 6, yaitu tentang zihar dan i'la. Apa sih yang dimaksud dengan zihar? Pengertian zihar itu sendiri menurut Abdul Rahman Ghazali menyatakan bahwa zihar menurut bahasa Arab, kata zihar itu berasal dari kata zahrum yang artinya kembali. Zahir Hamid menyatakan, menurut istilah hukum Islam, zahir adalah ucapan seseorang suami terhadap istrinya yang berisi menyamakan punggung istri dengan punggung ibunya, atau menyamakan badan atau bagian tubuh istri dengan orang lain yang diharamkan kepada suaminya. Zihar adalah sebuah praktik pra-Islam yang melibatkan ucapan suami kepada istri dengan kalimat, "Bagiku engkau seperti punggung ibuku." Hal ini digunakan sebagai alat kekuasaan untuk menekankan atau menjatuhkan talak terhadap istrinya saat suami marah atau tidak senang. Dalam terminologi Islam, zihar adalah ucapan yang menjadikan hubungan suami istri haram untuk bercampur, sehingga suami membayar denda atau kafarat. Rukun dan syarat zihar merupakan aspek penting dalam pemahaman praktik ini dalam hukum Islam. Rukun zihar melibatkan suami yang mengucapkan zihar atau yang dikenal dengan muzahir. Untuk dianggap memenuhi syarat sebagai suami yang dapat menzihar, seorang harus telah balik, berakal, dan bertindak atas kehendaknya sendiri. Perempuan yang menjadi sasaran zihar atau muzahar minhu haruslah istri yang sah dan terikat dalam tali perkawinan dengan suami yang melakukan zihar. Dasar hukum zihar dalam Islam terutama berasal dari Quran Surat Al-Mujadalah ayat 2. Hukuman zihar memiliki ketentuan tertentu. Dalam kitab Sunan Ibnu Majah nomor 2052 memberikan gambaran tentang sanksi bagi suami yang melakukan zihar terhadap istrinya loh. Hukuman ini melibatkan berbagai langkah penebusan dosa, melalui dari memerdekakan seorang budak hingga berpuasa selama 2 bulan berturut-turut dan memberi makan kepada 60 orang miskin. Lanjut, kita akan membahas tentang i'la. Apa sih i'la itu? Pengertian i'la secara bahasa, i'la merupakan bentuk masdar dari kata ala yuli yang berarti sumpah. Kemudian secara historis, seperti halnya zihar, i'la merupakan bagian dari talak yang berlaku pada zaman jahiliyah. Secara terminologis, i'la adalah sumpah seseorang suami yang memiliki hak talak untuk tidak menggauli istrinya, baik dalam tempo tak terbatas maupun dalam tempo 4 bulan. Syarat dan rukun i'la. Mengenai syarat dan rukun sumpah i'la, berlaku syarat dan rukun sumpah pada umumnya yang menggunakan asma Allah, yaitu ada 4. Yang pertama, al-halif atau orang yang bersumpah. Yang kedua, al-mahluf bihi atau yang dijadikan sumpah, yakni nama Allah. Yang ketiga, yaitu al-mahluf alaih atau objek sumpah, yaitu jima.
Dan yang keempat atau yang terakhir itu mudah atau tempo waktu. Seperti halnya ungkapan talak. Ungkapan ila juga ada yang sahri dan ada kinayah. Ungkapan sahri misalnya, demi Allah saya tidak akan menjimakmu selama 5 bulan. Sementara ungkapan ila berupa kinayah, yaitu dengan demi Allah saya tidak akan menyentuhmu selama 1 tahun. Namun layaknya ungkapan kinayah harus disertai dengan niat. Sebelum Islam datang, orang-orang Arab kerap menggunakan ilah dengan tujuan menyengsarakan istri. Caranya, mereka bersumpah untuk tidak akan mendekati istri mereka dalam tempo 1 tahun atau lebih loh. Setelah Islam datang, ketetapan ilah diubah dan diposisikan sebagai sumpah dengan tempo paling lama 4 bulan. Jika seorang suami kembali kepada istrinya sebelum tempo 4 bulan, maka ia datang melanggar sumpah dan wajib membayar kafarat atau denda sumpah selama sumpahnya menggunakan nama atau sifat-sifat Allah. Nah, yang terakhir nih, tadi lupa di awal bilang kalau kita akan membahas li'an. Pengertian li'an itu sendiri berasal dari bahasa Arab. La'ana bentuk masdar dari susunan fiil atau kata kerja yang berarti laknat atau kutukan. Dinamakan dengan li'an ini karena apa yang terjadi antara suami istri sebab masing-masing suami istri saling melaknat dirinya sendiri pada kali yang kelima jika dia berdusta. Li'an secara terminologi adalah tuduhan suami terhadap istri bahwa istrinya berzina dengan orang lain atau mengingkari kehamilan istri dengan disertai 4 kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya. Kemudian sumpah kelima disertai kesediaan menerima laknat Allah jika ia berdusta dalam tuduhannya. Sebab dan akibat hukum li'an, terjadinya li'an disebabkan karena seorang suami menuduh istrinya berbuat zina dengan laki-laki lain tanpa mampu mendatangkan 4 orang saksi yang dapat menguatkan kebenaran tuduhannya itu. Rukun dan syarat li'an itu yang pertama, suami tidak dapat jatuh li'an apabila yang menuduh zina atau yang mengingkari anak itu laki-laki yang tidak mempunyai ikatan pernikahan atau bukan suami. Yang kedua, istri tidak akan jatuh li'an apabila yang dituduh tersebut bukan istrinya. Yang ketiga, sihat atau lafaz li'an, yaitu lafaz yang menunjukkan tuduhan zina atau pengingkaran kandungan kepada istri. Adapun syarat wajib dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, perkawinan yang sah. Kedua, merdeka. Lalu kesimpulannya, zihar adalah pernyataan suami yang menyamakan istrinya dengan mahram atau perempuan yang haram dinikahi seperti ibu, saudara perempuan, dan lain-lain. Dalam hukum Islam, tindakan ini dianggap sebagai penghinaan terhadap istri. Namun kesimpulan dari ilah adalah sumpah suami untuk tidak menggauli istrinya dalam jangka waktu tertentu, biasanya lebih dari 4 bulan, sebagai bentuk hukuman atau teguran. Nah, selanjutnya kesimpulan dari li'an adalah sumpah yang diucapkan oleh suami atau istri untuk membantah atau menuduh pasangan berbuat zina, terutama jika suami menuduh istri berselingkuh tanpa bukti. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye and see you.